Nah, teman-teman sekalian, bila ada pertanyaan untuk mensupport kami, biar kami juga semakin giat belajar memahami agama, bisa tulis di kolom komentar. Insya Allah 1 kali 24 jam ataupun paling lama 2 kali 24 jam kita akan jawab pertanyaannya sesuai yang kami mampu berdasarkan dalil-dalil baik Quran, hadis, ijma' maupun qiyas. Wallahu a'lam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'da. Alhamdulillah teman-teman sekalian, kembali lagi di channel Kang Rodin. Kita akan membahas satu permasalahan yang sering terjadi, yang kurang diperhatikan oleh sebagian orang, yaitu bagaimana hukum seseorang yang setelah ia mengerjakan sholat, kemudian terlihat ada bekas-bekas cat yang ada di anggota tubuhnya, di anggota tubuh yang dibasuh ketika wudhu. Apakah dia sah sholatnya atau wajib dia mengulangi? Nah ini, jadi terkadang setelah orang ngecat, nah mesti ada cipratan-cipratan cat yang mengenai tangannya ataupun kakinya, dan ini yang jarang diperhatikan oleh sebagian teman-teman kita, sehingga dia ketika azan langsung sholat saja tanpa membersihkan terlebih dahulu. Nah, apakah sah seseorang sholat dalam keadaan tangannya masih ada cat yang belum dibersihkan? Nah, jadi dalam kitab Al-Majmu' Syarah Muhadzab, ya, segala sesuatu yang mencegah sampainya air ke anggota wudhu, maka wajib dihilangkan terlebih dahulu sebelum berwudhu. Nah, maka bila seseorang ketika dia selesai mengerjakan sholat, kemudian dia melihat ada bekas cat, nah maka dia harus melihat atau memikirkan terlebih dahulu, ini cat ini, misalnya cat ini apakah dia yakin kenanya setelah wudhu ataupun sebelum berwudhu. Nah, kalau sebelum berwudhu maka jelas sholat yang dikerjakan ketika dia yakini cat itu ada di tangannya, maka semua diulangi. Contohnya seperti misalnya seseorang ngecat sore-sore atau menjelang asar. Menjelang asar dia ngecat. Nah, maka ketika dia sadar sholat isya, baru dia sadar ternyata di kakinya, anggota wudhunya yang wajib dikenakan air, ada bercak-bercak cat. Nah, maka dia yakin, oh tadi saya ngecat sebelum sholat asar, dalam keadaan wudhu saya batal. Sehingga dia wudhu sebelum asar, begitu juga wudhu sebelum maghrib kalau sudah batal, kemudian wudhu sebelum sholat isya. Nah, maka tiga sholat yang dia yakini adanya cat itu, maka wajib dia ulangi. Karena syaratnya wudhu adalah sampainya basuhan atau usapan ke anggota wudhu, sehingga apapun yang dapat menghalangi dari sampainya air ke kulit maka menjadikan tidak sahnya wudhu. La sholata liman la wudhu alah, dan tidak ada sholat bagi orang yang tidak sah wudhunya. Wallahu a'lam.
Kemudian ada satu pernyataan yang sering kita dengar, bila seseorang mandi junub, bila seseorang mandi jinabat, maka dia tidak perlu berwudu kembali untuk melaksanakan sholat. Jadi mandi jinabat hadas besar, ketika selesai mandi suci dari hadas besarnya, maka otomatis hadas kecilnya pun hilang, sehingga tidak diperlukan untuk mandi lagi. Benarkah pernyataan ini? Nah, dalam kitab Minhajut Thalibin, qultu, kata Imam Nawawi, walau ahdasa summa ajnaba au aksuhu kafal ghuslu alal madhab wallahu a'lam. Jadi ketika seseorang berhadas kecil, kemudian dia janabat, karena namanya orang yang ihtilam, tidur misalnya, ataupun berhubungan dengan istrinya, maka secara otomatis dia hadas kecil karena menyentuh wanita yang bukan mahramnya. Kemudian hadas besar dikarenakan keluarnya mani yang disebabkan oleh perkumpulan antara suami istri tadi. Nah, maka kalau seseorang hadas kecil dan hadas besar, ataupun sebaliknya, orang itu hadas besar dulu kemudian hadas kecil. Jadi misalnya dia tidur dalam keadaan duduk kemudian ihtilam. Tidur dalam keadaan duduk, ihtilam, maka dia hanya hadas besar saja. Kemudian dia ketika sebelum dia mandi, dia buang hajat dulu, kencing dulu. Nah, baru dia mandi. Nah, jadi hadas kecil dulu baru hadas besar, atau sebaliknya, hadas besar dulu kemudian baru hadas kecil. Apakah cukup hanya dengan mandi, hadas besarnya hilang, sekaligus tidak perlu berwudu sehingga dia boleh langsung sholat? Nah, dalam kitab Minhajut Thalibin, Umdatul Mufti, dikatakan kafal ghuslu alal mazhab. Nah, kafal ghuslu alal mazhab. Jadi mandi dia yang sekali itu dengan niat menghilangkan hadas besar, nawaitul ghusla li raf'il hadasil akbari fardhonillahi ta'ala, ini sudah mencukupi dari wudu dia, ataupun sudah dapat menghilangkan hadas kecilnya. Dengan syarat ketika dia mandi. Nah, ketika dia mandi ataupun setelah mandi, dia tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang menyebabkan dia berhadas kecil. Nah, jadi kalau dia misalnya buang air kecilnya sebelum mandi. Nah, tapi kalau ketika dia mandi sehingga sudah rata air ke seluruh tubuhnya untuk menghilangkan hadas besarnya, karena syaratnya menghilangkan hadas besar yaitu ratanya air ke seluruh tubuh. Nah, ketika dia mandi ataupun setelah mandi, dia melakukan perbuatan yang menyebabkan wajibnya dia berwudu bila ingin sholat, ataupun yang menyebabkan hadas kecil batalnya wudu, maka tidak cukup hanya dengan mandi saja, dia harus berwudu untuk mengerjakan sholat. Nah, jadi misalnya bila seseorang ini berwudu, misalnya bila seseorang ini mandi jinabat, mandi besar, maka ketika dia memegang kemaluannya, usahakan jangan menggunakan telapak tangannya. Nah, yang menyebabkan batalnya wudu dia. Nah, tetapi dia memegang dengan punggung telapak tangannya, ataupun dia tidak kentut, tidak keluar membuang air kecil. Nah, ketika mandi ataupun setelah mandi, nah maka mandi dia dapat menghilangkan hadas besar
sekaligus dapat menghilangkan hadas kecil sehingga tidak perlu berwudu kembali untuk sholat. Wallahu a'lam, sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam Nawawi di dalam kitab Minhajut Thalibin wa Umdatul Mufti, dan dijelaskan di dalam kitab Tuhfatul Muhtaj. Wallahu a'lam. Nah, teman-teman sekalian, bila ada pertanyaan untuk mensupport kami, biar kami juga semakin giat belajar memahami agama, bisa tulis di kolom komentar. Insya Allah 1 kali 24 jam ataupun paling lama 2 kali 24 jam kita akan jawab pertanyaannya sesuai yang kami mampu berdasarkan dalil-dalil baik Quran, hadis, ijma' maupun qiyas. Wallahu a'lam. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.